Semua berawal ketika suatu hari Mary Eileen Sarmenta, seorang mahasiswi pertanian di University of the Philippines di kota Los Baños, Provinsi Laguna, Filipina, mendapat tugas dari koran kampus untuk mewawancarai Antonio Sanchez, wali kota Calawang, Laguna. Wali kota Antonio Sanchez sudah menjabat selama 2 periode. Periode pertama pada tahun 80 hingga 86 dan selanjutnya terpilih kembali pada tahun 88. Si wali kota memiliki istri bernama Elvira, 2 anak mereka yaitu Ave Marie Tony dan Alan Antonio juga pejabat yang menduduki posisi sebagai penasihat Pemda Kota Madya Calawang. Mereka memang dikenal sebagai keluarga pejabat. Sudahlah pejabat, kaya pula. Si wali kota memiliki 19 properti yang terdiri dari lahan dan rumah, 3 mobil mewah termasuk Mercedes-Benz, tabungan di bank dan saham di berbagai perusahaan. Dia suka mengoleksi parfum mahal dan terobsesi menyuntik wajah dengan kolagen. Si wali kota dan keluarga hidup mewah. Anak-anaknya lulusan sekolah eksklusif di London, Inggris. Mereka rutin berlibur dan shopping ke luar negeri seperti Jepang, Hong Kong, Italia, Inggris, dan Jerman. Mereka pernah merayakan pesta ulang tahun besar-besaran di hotel mewah di Manila dengan tamu undangan lebih dari 500 orang. Bisik-bisik mengatakan Antonio korup, juga kejam. Saat itu sebenarnya si wali kota sedang menjalani sidang pengadilan perkara pembunuhan lawan politiknya, ayah dan anak Nelson dan Rickson Peñalosa, yang dilakukan pada 13 April 91 oleh orang suruhan si wali kota. Meski dengan segala reputasi negatif, posisi Antonio sebagai wali kota Calawang tetap solid. Orang-orang tetap menghormatinya. Mereka ingin bertemu dengannya, juga mewawancarainya, seperti yang dilakukan si mahasiswi Eileen Sarmenta. Singkat cerita, wawancara yang nantinya akan dimuat di koran kampus itu berlangsung lancar. Usai wawancara, Eileen dan si wali kota berpisah. Mungkin Eileen Sarmenta tidak lagi berpikir apa-apa tentang si wali kota. Maklumlah dia sibuk. Sebagai mahasiswi tahun terakhir, sebentar lagi dia lulus. Banyak hal yang harus dikerjakannya. Tapi berbeda dengan yang dialami si wali kota. Sejak pertemuan itu, dirinya tidak tenang. Pikirannya tak bisa lepas dari sosok Eileen. Siang malam dia terbayang-bayang sang mahasiswi. Gusar di hati tidak bisa disimpannya sendiri. Dia pun curhat ke anak buahnya. Dan saat itulah mimpi buruk dimulai. Bukan mimpi buruk bagi si wali kota, melainkan mimpi buruk bagi Eileen Sarmenta. Jika bos besar curhat, anak buah harus mendengarkan. Dalam curhatan itu tercetus sebuah keinginan si bos. Keinginan untuk mendapatkan sang hadiah. Dan anak buah yang baik tentunya sebisa mungkin memenuhi keinginan bos. Untuk itulah keenam anak buah alias antek-antek si bos, yaitu Wakil Kepala Polisi George Medialdea, kakak beradik Luis dan Rogelio Corcolon, Zoila Ama, Baldwin Brio dan Pepito Kawit membicarakan keinginan sang bos sejak pagi 28 Juni 93. Malamnya, keenam anak buah bergerak dengan ambulans menjalankan misi mereka untuk menyenangkan hati si bos besar. Rombongan mendapat tambahan 2 orang lagi, yaitu sopir ambulans Aurelio Centeno dan petugas security si bos Vicencio Malabanan. Jadi total rombongan ada 8 orang. Luis Corcolon mengatakan, "Kawan-kawan, kini saatnya kita mengambil hadiah untuk bos. Hadiah yang begitu indah, dijamin air liur kalian menetes." Dengan mobil ambulans, mereka pun meluncur menuju kawasan kampus di Los Baños. Sekitar pukul 7 malam, mereka tiba di University of the Philippines. Mereka mencari-cari sang hadiah, tapi sang hadiah tak terlihat, sehingga mereka pun meluncur menuju kompleks Agrix, tempat hangout mahasiswa. Mungkin sang hadiah ada di sana. George Medialdea, si wakil kepala polisi, memberitahu sang bos lewat radio 2 arah bahwa semua anak buah telah sampai di tujuan. Beberapa orang keluar dari ambulans, sedangkan si sopir Aurelio dan si security Vicencio menunggu di dalam ambulans. Nah, itu dia. Mereka akhirnya menemukan sang hadiah yang mereka cari-cari. Sang hadiah sedang duduk dengan temannya, seorang pemuda di dalam angkot yang sedang berhenti menunggu penumpang. Para anak buah mengeluarkan senpi lalu memaksa sang hadiah dan temannya masuk ke dalam ambulans. Ambulans melaju cepat menuju lahan pertanian milik bos besar di kawasan Barangay Curva. Di sana, si bos menyambut dengan senyuman lebar.
"Ini hadiah untukmu, bos," kata para anak buah. Si bos memuji betapa indahnya hadiah itu. Lalu dia bertanya, "Mengapa kalian bawa pemuda itu ke sini?" "Supaya tidak ada yang mengadu, bos," begitu jawab para anak buah. Si bos mengangguk lalu membawa sang hadiah ke kamar dan menutup pintu. Dia dan sang hadiah berada di sana berjam-jam. Saat itulah para anak buah memberi si pemuda pelajaran hingga terkapar. Sekitar pukul 1 subuh, si bos akhirnya keluar dari kamar bersama sang hadiah. Wajah si bos tampak sumringah. "Aku sudah puas. Nih, hadiahnya kuberikan pada kalian. Terserah mau kalian apakan." Para anak buah kemudian memasukkan sang hadiah dan si pemuda ke dalam sebuah mobil putih. Mereka pun berangkat menembus subuh yang gelap. Ambulans mengikuti dari belakang. Di dua lokasi berbeda, mereka melakukan aksi horor pada si pemuda dan sang hadiah, lalu bergegas pulang ke rumah masing-masing. Beberapa jam kemudian, atas perintah Wakil Kepala Polisi George Medialdea, para anak buah kembali ke tempat kejadian dan berpura-pura tanpa sengaja menemukan jasad si pemuda dan sang hadiah. Yang mereka sebut hadiah adalah Eileen Sarmenta. Sedangkan si pemuda, Alan Gomez, teman sekampus Eileen. Dan si bos besar penyebab ini semua adalah wali kota Antonio Sanchez. Ditemukannya Eileen Sarmenta dan teman sekampusnya Alan Gomez menggemparkan kota Kalawang. Inspektur Polisi Rizaldi Garcia dari Kepolisian Nasional Filipina ditugaskan ke kota Kalawang untuk menginvestigasi kasus itu. Ketika sang inspektur datang ke TKP, tak seorang pun dari kepolisian setempat mau mendampinginya. Hanya si sopir ambulans Aurelio Centeno yang ditugaskan mendampinginya. Sang inspektur kesulitan menetapkan motif kejahatan dan tidak ada seorang pun saksi. Ketika Inspektur Garcia minta laporan dari polisi Kalawang, mereka mengatakan, "Kami belum membuat laporan tentang kasus itu." "Apa-apaan ini?" pikir Inspektur Garcia. Mengapa polisi Kalawang tampak ogah-ogahan membantunya mengusut kasus itu? Sang inspektur curiga ada upaya-upaya tertentu untuk menutup-nutupi kasus itu. Inspektur Garcia terus melakukan investigasi dan kecurigaannya mulai tertuju pada si sopir ambulans Aurelio Centeno. Pria itu sepertinya mengetahui banyak hal. Kecurigaan sang inspektor semakin kuat saat kemudian dia mengetahui Aurelio kabur dari Kalawang. Kalau tidak bersalah, mengapa harus kabur? Aparat pun bergerak mencari Aurelio dan pria itu akhirnya ditemukan di Metro Manila. Saat diinterogasi, Aurelio akhirnya menyerah dan membeberkan kejadian yang menimpa Eileen dan Alan. Dia menyebut nama semua pelaku, termasuk si wali kota yang menjadi dalang semuanya. Menurut pengakuan Aurelio, si wali kota memberinya sejumlah uang dan menyuruhnya kabur agar tidak bisa ditemukan polisi. Dari keterangan Aurelio inilah polisi kemudian menciduk si security Vicencio Malabanyan yang ikut membantu saat kejadian. Keduanya akhirnya bersedia menjadi saksi. Polisi memasukkan mereka dalam program perlindungan saksi. Pemerintah Filipina menjamin sepenuhnya keselamatan mereka sebab keduanya akan bersaksi untuk membongkar kasus yang melibatkan orang penting. Polisi segera menahan para pelaku. Si wali kota ditangkap pada 13 Agustus 1993. Untung saja polisi bergerak cepat sebab pria itu telah bersiap-siap melarikan diri dari Filipina. Para pelaku membantah tuduhan yang dilayangkan pada mereka. Masing-masing sibuk mengarang alibi, termasuk si wali kota yang mengatakan pada saat kejadian dia sedang berada di rumah simpanannya dan tidak tahu menahu tentang kejadian yang menimpa Eileen Sarmenta dan Alan Gomez. Setiap tampil di depan media dan publik, si wali kota tampak tenang, penuh senyum, kerap berdoa dan membawa-bawa gambar Bunda Maria. Sebisa mungkin dia menunjukkan dirinya orang yang religius dan tidak bersalah. Persidangan panjang selama 16 bulan pun digelar. Si sopir ambulans Aurelio dan si security Vicencio tampil sebagai saksi utama. Mereka mengaku hanya ikut dalam aksi penculikan, selebihnya mereka tidak ikut campur. Aurelio dan Vicencio membeberkan aksi yang menimpa Eileen Sarmenta dan Alan Gomez, dan dalang semuanya adalah si wali kota yang tidak bisa membendung hasratnya pada Eileen Sarmenta. Ternyata awalnya si wali kota dan anak buahnya yakin kasus itu akan segera menguap dan dilupakan orang. Mereka beranggapan kedua korban hanya orang biasa,
tentu tak akan menyita perhatian. Tapi sial, mereka salah. Kasus itu justru menarik perhatian nasional, pers, Biro Investigasi Nasional, dan Polisi Nasional Filipina. Semuanya turun dari ibu kota, ikut membongkar kasus itu. Setelah menyaksikan kasus itu menyedot perhatian seluruh Filipina, para anak buah takut dan minta perlindungan wali kota Antonio Sanchez. Dengan percaya diri, si wali kota menenangkan mereka. Semua aparat bisa kubungkam seharga 1 mobil baru. Begitu tegasnya. Di pengadilan, si wali kota malah melemparkan kesalahan dan seenaknya menuduh temannya yang juga seorang pejabat, Teofilo Alqueza, yang telah melakukan aksi kejahatan itu. Kemudian terbongkar pula aksi si wali kota menyogok wartawan dan beberapa pejabat lainnya agar memihak padanya dan mengatakan dirinya tidak bersalah. Pada 11 Maret 95, setelah 16 bulan persidangan, wali kota dan anak buahnya masing-masing dijatuhi hukuman penjara 40 tahun. Kecuali Aurelio dan Vicencio yang tentunya mendapat deal khusus karena telah bersedia menjadi saksi utama. Para pelaku dijatuhi denda jutaan peso yang harus dibayarkan kepada keluarga Aileen Sarmenta dan Alan Gomez. Setelah vonis hukuman dibacakan hakim, sikap tenang dan religius si wali kota mendadak berubah. Dia jadi beringas, menyemburkan sumpah serapah, berteriak marah, hingga membuat semua orang melongo. Setahun kemudian, si wali kota kembali dijatuhi hukuman atas pembunuhan lawan politiknya, Nelson dan Rixen Peñalosa. Hukumannya ditambahkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan sebelumnya, 40 tahun penjara. Tidak sedikit pun Antonio Sanchez menunjukkan rasa penyesalan. Dia tetap mengatakan dirinya tidak bersalah bahkan setelah bertahun-tahun di penjara. Pria itu malah mengatakan dirinya adalah korban sebab dia telah dijebak musuh-musuh politiknya karena dirinya ingin mencalonkan diri jadi gubernur. Di dalam penjara, dia sosok populer, memiliki banyak teman napi dan anak buah, juga punya sel yang nyaman dilengkapi AC dan flat screen TV. Di penjara, Antonio Sanchez membuat geger berkali-kali. Tahun 2006, dia tertangkap memiliki narkoba. Di tahun 2010, dia tertangkap lagi menyembunyikan barang haram senilai 1,5 juta peso itu di dalam patung Bunda Maria. Pada tahun 2015, aparat menyita AC dan flat screen TV yang ada di selnya. Si mantan wali kota terkejut ketika hukuman padanya ternyata belum berhenti. Pada April 2018, pengadilan memutuskan menyita aset Antonio Sanchez termasuk 19 lahan dan rumah, beberapa mobil mewah, tabungan di bank dan saham di berbagai perusahaan. Semua kekayaan itu terbukti merupakan hasil korupsi. Pada 20 Agustus 2019 terdengar kabar mengejutkan. Biro Lembaga Pemasyarakatan mengumumkan kemungkinan Antonio Sanchez akan segera dibebaskan. Napi yang dianggap berkelakuan baik dan telah dipenjara sejak tahun 90-an akan dibebaskan untuk mengurangi kepadatan penjara. Pengumuman itu langsung memancing reaksi keras masyarakat dan viral di media sosial. Masyarakat terkejut. Mereka segera menandatangani petisi agar Antonio tidak dibebaskan. Keluarga Aileen Sarmenta dan Alan Gomez ikut berdemonstrasi bersama massa menuntut dibatalkannya pembebasan Antonio. Massa curiga ada permainan uang di balik rencana pembebasan itu. Imelda Marcos adalah salah satu orang yang meminta agar Presiden Rodrigo Duterte membebaskan Antonio Sanchez. Alasannya karena Antonio sudah tua dan sakit-sakitan. Namun akhirnya, pada 23 Agustus 2019, Presiden Rodrigo Duterte lewat juru bicaranya menyampaikan pada pers, Presiden tidak mengizinkan Antonio Sanchez dibebaskan dari penjara. Harapan bebas pria itu pun pupus, keluarganya kecewa. Pada 27 Maret 2021, kembali terdengar kabar mengejutkan. Si mantan wali kota Antonio Sanchez meninggal di selnya di penjara New Biblit sekitar pukul 7 pagi. Usianya 74 tahun. Dia menderita begitu banyak penyakit dari darah tinggi, ginjal hingga asma. Tamat sudah kisah si wali kota kejam dari Kalawang. Kasus ini hanya satu dari sekian banyak kasus monster psiko berkedok pejabat yang terjadi di Filipina. Apakah kasus semacam ini ada terjadi di negara kita? Silakan tanya pada rumput yang bergoyang tertiup angin sepoi-sepoi. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.